Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ihtirami ila raisatil jami'ah IAIN Malikus Saleh Losmawe, ihtirami ila Ustaz Zulkifli SPDI MPDI, wa khususan ila talibatil mahbubah. Nama saya Zalifa Saura, saya mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Malikus Saleh Losmawe. Pada kesempatan ini, saya ingin menyelesaikan tugas final saya mengenai materi dasar-dasar Al-Quran tentang akhlak, moral, dan etika, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak, moral, dan etika. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan antum sekalian. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab, yang yaitu jamak daripada kata-kata khuluq, yang berarti tingkah laku ataupun perbuatan. Akhlak secara terminologi adalah perbuatan manusia yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar yang dilakukan untuk mengerjakan perbuatan kebaikan. Dalam pengertian sehari-hari, akhlak dapat dikatakan dengan perilaku ataupun tabiat. Dan seseorang akan menjadi lebih sempurna jika ia mempunyai akhlak yang baik dan menjauhkan akhlak yang tercela. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah kamu orang-orang yang pemaaf dan perintahlah orang-orang untuk mengerjakan amar ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang kedua adalah moral. Apa yang dikatakan dengan moral? Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum oleh perbuatan dan kewajiban. Moral dapat dikatakan juga adalah suatu tingkah laku manusia yang ditetapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi antar sesama, sehingga akan terjadi rasa hormat dan menghormati antara sesama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Dan apabila kamu menetapkan suatu hukum, maka tetaplah dengan keadilan. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi kebaikan kepadamu. Dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga adalah etika. Apa yang dikatakan dengan etika? Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk secara hak dan kewajiban moral. Etika dapat juga diartikan dengan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat dalam mempelajari tentang nilai ataupun kualitas yang menjadi studi mengenai nilai dan penerapan konsep. Etika juga mencakupi analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika humul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya,
Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak, moral, dan etika. Tanda kebahagiaan seseorang di dunia ataupun di akhirat adalah dengan melakukan perbuatan yang baik. Kebahagiaan seseorang tidak didapatkan kecuali dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang membuat orang banyak memasuki surga? Beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan, yang artinya sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutuskan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dapat kita pahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sepatutnya kita bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneladani akhlak beliau. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya jelaskan adalah sebaiknya bagi kita seorang muslim, kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Qur'ani. Bagaimana akhlak Qur'ani itu? Akhlak Qur'ani adalah akhlak yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jika kita telah mengamalkan akhlak tersebut, maka itu dinamakan dengan insan yang berakhlak Qur'ani. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Idza wajadtum al-khata' wa nisyan arju minkum afan kasiran aktafi bihadzal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.